Ustadz Gus Alif. Nah itu adalah itu termasuk juga dari benih-benih dari Jamiatul Mubalighin yang sudah ikut kompetisi di aksi Indosiar RCTI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang banyak mengenai Jam'iyah Mubalighin. Langsung kepada beliau ketua dari Jam'iyah Mubalighin, beliau Bapak Hasmuin. Nanti untuk lebih detailnya biar dijelaskan beliau mengenai pertanyaan perkenalan singkat dari beliau. Nah, alhamdulillah pada sesi kali ini kita masih diberi kesempatan tatap muka walaupun secara virtual. Oke Pak, langsung saja Pak, ini bisa perkenalan secara singkat baik dari nama, alamat dan sebagainya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sebagai narasumber yang saat ini bisa lenggah sareng, duduk sareng, ta'aruf bersama. Mudah-mudahan dengan tulus dan ikhlas panjenengan sebagai narasumber untuk berhadapan dengan kami secara langsung. Kami masih diamanai dengan ikhwan rekan-rekan semua, yaitu untuk nakodai organi Islam Nusantara, yakni Jamiatul Mubalighin Kabupaten Pati. Mudah-mudahan kami diamanai dengan ikhwan semua dari lembaga atau ormas Islam Jamiatul Mubalighin Kabupaten Pati, semoga bisa tetap selalu mengemban amanah. Tidak ada yang hanya kata yang saya sampaikan kepada panjenengan. Tidak ada salahnya bila kami untuk memperkenalkan diri dengan panjenengan. Gus siapa namanya? Wahyu Putra, Pak. Gus Wahyu Putra sebagai host sesi kali ini. PC Ibnu Kabupaten Pati. Terima kasih. Nama asli orang kampungan, betul, pelosok betul. Pelosok, Pak. Dari mana, Pak? Dari Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Dengan Bapak Hasmuin. Nama asli Kasmuin. Ya. Kemudian karena alhamdulillah dari tahun 97 sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi rukun Islam yang 5, yakni bisa ke tanah suci Mukarramah, diberi panggilan yaitu Alimuin. Jadi nama terang dan menurut KTP adalah Kasmuin. Bapak ini sebagai nahkoda dari Jam'iyah Mubalighin Kabupaten Pati gitu ya Pak? Iya. Nah, mungkin yang di rumah ini agak awam Pak, ini Jam'iyah Mubalighin ini apa sih? Bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai Jam'iyah Mubalighin tersendiri? Terima kasih Gus Hanjang sebagai host. Untuk Jamiatul Mubalighin itu sendiri tidak lain dan sangat tidak berbeda jauh dengan gerakan-gerakan lembaga dakwah, baik lembaga dakwah PBNU maupun lembaga dakwah PBNU maupun lembaga dakwah PCNU di tingkat kabupaten kota. Karena pada dasarnya Jamiatul Mubalighin, lembaga dakwah dan JRA
Oh, JRA. Selalu ya sinergis. Ya, bersama kita. Jadi dari baik pusat, wilayah maupun daerah. Jadi kami tidak membicarakan dengan banon dan tapi tiga elemen ini adalah satu kesatuan dari lembaga tersebut. Begitu. Kalau boleh tahu itu di Pati itu Jam'iyah Mubalighin ini tersendiri itu udah sejak kapan Pak? Udah lama kah atau gimana? Terima kasih Gus Matur nuwun sangat bahwa kami ini adalah meneruskan generasi, yaitu suruh meneruskan senior kami yaitu Kiai Haji Abdullah ya. Kiai Sa'dullah SAG yang saat ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala baru 2021 kemarin. Kemudian setelah beliau meninggalnya senior kami Kiai Haji Sa'dullah MPD, kemudian kami membentuk tim ya dimisioner agar segera membentuk kelanjutan organisasi Islam Jamiatul Mubalighin yang ketapalan saat itu kita bentuk di WSR Sendang Sani Telogowungu, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Alhamdulillah, sebenarnya kami berat Gus. Maaf, tidak apa-apa, kami bukan riya dan bukan pamer. Alhamdulillah karena posisi kami di lembaga ini ya, karena dibilang sibuk ya bukan orang sibuk, tapi alhamdulillah dengan kesibukan kami sangat bisa membagi waktu untuk kesibukan tadi. Alhamdulillah karena di tingkat pusat pun juga alhamdulillah kami juga masih wakil bendahara umum DPP Jatmi Pusat Jam'iyah Ahli Thorekoh Muktabaroh pusat. Iya. Yang kantor pusatnya di gedung Inkopal, Jakarta. Kemudian di Kabupaten Pati juga masih diamanai teman-teman 3 periode ini dari Ketua Umum DPD Perguji Kabupaten Pati. Artinya DPD Perguji adalah Persatuan Guru Pengajian atau Persatuan Guru Ngaji Indonesia Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ya? Di samping untuk di lembaga dakwahnya ini adalah kami ketepaan masih menjabat sebagai sekretaris di Jam'iyah ini. Sekretaris di lembaga dakwah. Berarti fokus geraknya dari Jam'iyah Mubalighin ini tersendiri itu apa sih Pak? Alhamdulillah untuk langkah-langkah program dari Jamiatul Mubalighin ya, baik pusat, wilayah maupun daerah, tidak lepas dari visi dan misi. Tujuan daripada Jamiatul Mubalighin terutama adalah kami tetap akan memperjuangkan yaitu membentuk suatu gerakan ya, membangun masyarakat muslim madani mandiri meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu untuk misinya sendiri adalah satu, kita harus ingin menguatkan akidah Islamnya yang pertama. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga, ingin mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan umat setempat khususnya di wilayah kabupaten. Di samping itu karena Jamiatul Mubalighin selain dari agar sampai tujuan program jangka panjang, menengah dan pendek, kami setiap triwulan 3 bulan semenjak sebelum pandemi bahkan sampai akhir pandemi kita punya gerakan yang namanya roadshow setiap triwulan sekali di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Pati. Alhamdulillah ini sudah mulai awal kali
yang akan kami laksanakan setelah pandemi. Roadshow itu gimana Pak? Roadshow-nya itu seperti apa? Roadshow adalah seperti tablik akbar. Oh, tablik akbar triwulan. Jadi setiap triwulan kita mengadakan tablik akbar roadshow di masing-masing wilayah kecamatan setempat. Itu yang ngisi acara itu pure dari pengurus dari pengurus jamiah tersendiri atau gimana Pak? Ya, terutama untuk yang mengisi tausiah, bisa juga dari internal, intern, dan juga di luar kepengurusan juga, ya, seperti itu. Kalau ada ikhwan yang berbakat untuk mengisi tablik akbar tersebut atau poroyai dan punya dari luaran juga kita persilahkan seperti itu. Tidak harus dari pengurus baik Jamiatul Mubalighin maupun lembaga dakwah seperti itu. Nah, itu untuk membackup dari program kerja seperti roadshow tadi itu seperti apa Kak? Pak, dari entah itu pendanaan dan semuanya lah pokoknya. Itu yang membackup dari apa? Dari PCNU kah atau mana? Terima kasih Gus, matur nuwun sangat. Selama kami pergerakan mengadakan roadshow dan tablik akbar keliling yang sudah beberapa tempat, ya, hampir 9 kecamatan, 9 tempat berarti ya Pak? Hampir 9 tempat, bahkan 10 yang sudah. Alhamdulillah, karena dari semangat dan perjuangan ikhwan-ikhwan semua, baik dari Jamiatul Mubalighin, karena baik yang mengisi tausiah maupun yang kita tempati sama-sama berjuang. Jadi dari yang ngisi tausiah juga gratis, yang kita tempati juga kami tidak menarik untuk transport bisaroh yang ceramah seperti itu. Jadi tidak ada penyuplai, tidak ada pendanaan. Dan ini alhamdulillah, sementara program kami sejak 2020 setelah kami pelantikan Jamiatul Mubalighin Kabupaten Pati, kita mengadakan membangun ekonomi biar untuk kesejahteraan umat. Tadi kita membuat produk beras. Beras. Ya, beras setiap menjelang bulan suci Ramadan, yang isinya rata-rata 1 pak plastik hanya sekadar untuk sebagai zakat fitrah, ya, 2,5 kg. Jadi kalau ada sisa tersebut kita gunakan untuk sosial kemasyarakatan tadi. Kita modal mengepek beras itu. Selain beras Pak, ada lagi nggak untuk menunjang itu? Apakah yang lain ada? Insya Allah selama kami diamanai dengan ikhwan semua, ya, untuk kaitan sosial tadi belum ada sama sekali. Belum ada. Baik dari lembaga lain ataupun dari donatur lain belum ada. Jadi insya Allah kita fastabiqul khairat untuk memajukan Jamiatul Mubalighin di tingkat Kabupaten Pati. Oke Pak, di bawah komando Bapak tersendiri, Jamiah ini itu yang masih terfikir di pikiran Bapak itu yang belum terrealisasi itu apa sih Pak? Terima kasih Gus. Target dan sasaran kami untuk menempuh program jangka panjang. Kami alhamdulillah untuk program jangka menengah dan pendek insya Allah sudah. Seperti yang tadi ya, roadshow dan tadi untuk ekonomi tadi, untuk memberdayakan itu biar untuk kesejahteraan umat, alhamdulillah. Nah, untuk target kami program jangka panjang, jadi nanti kami adalah sangat untuk memaksimalkan untuk mencetak generasi penerus, ya, generasi muda
sesuai dengan misi kami yang pertama tadi, ingin menguatkan akidah Islamiyah tadi, biar akidah beliau-beliau para generasi akan kukuh dan kuat. Nah, seperti itu. Biar tidak tergiur. Iya. Berarti dengan cara apa, Pak? Kita generasi muda itu bisa seperti yang Bapak bicarakan tadi. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan termasuk program jangka pendek dan menengah tadi dengan kategori pelatihan-pelatihan. Oh, pelatihan. Ya. Di antara ada pelatihan dai milenial yang sudah terlaksana juga di majelis taklim kami sendiri di angkatan pertama. Kemudian yang angkatan kedua melaksanakan pendidikan dai milenial juga di MBC ya, Margoyoso. Kemudian yang terakhir kali kemarin di wisata rohani Kalimosodo, yaitu pelatih Pranoto Coro bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti dai milenial, terus yang ikut pelatihan dari apa tadi Pranoto Coro ya, Pak. Apakah itu ada follow up setiap bulan setelah mengikuti acara itu, atau kita bikin satu kegiatan event pelatihan dai muda udah sekali itu gitu, Pak? Alhamdulillah Gus, biar kita bisa ya, memenuhi target program kami tadi ya. Jadi ada jenjang. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi setelah itu tidak cukup mandek seperti itu. Artinya ada angkatan. Jadi pelatihan dai milenial juga angkatan pertama. Alhamdulillah sudah terlaksana. Nanti juga ini habis bulan juga kita mendirikan pelatihan dai milenial Jamiatul Mubalighin angkatan yang kedua. Kalau boleh tahu itu angkatan pertama nih, Pak, itu ada berapa dai milenial yang mengikuti itu, Pak? Alhamdulillah untuk daftar hadir, untuk daftar absen sesuai by name by data ya, seundangan dari panitia itu sekitar 100, tapi alhamdulillah untuk angkatan pertama bahkan lebih. Jadi kita harus menyediakan, nah itu kan kami kasih sertifikat ya. Kami kasih sertifikat pelatihan itu. Nah, kemudian setelah panitia yang mengkaji ulang, yang undangan dibatasi 100 atau dunia bahkan yang hadir lebih dari 100. Alhamdulillah itu untuk angkatan pertama. Oke, Pak. Dari angkatan pertama ini, Pak, kan ada 100 lebih dari dai milenial. Nah, itu ngasih panggungnya seperti apa, Pak? Ataukah sudah ketika nanti mereka mengikuti pelatihan dan sebagainya, ya kita udah itu? Tidak. Gimana, begini, Pak? Gus. Maksud antum berarti setelah gebrakan itu, setelah kita adakan pelatihan itu, ya udah selesai cukup di itu dah. Tidak. Ada kejenjang. Bahkan kami kan dari awal-awal juga bukan di setiap wilayah-wilayah kecamatan, bahkan kami juga mengadakan kegiatan ceramah agama di radio Cendekiawan juga. Jadi tahapan-tahapan awal jadi menyambung begitu. Jadi nanti kita awal terus hingga sampai ke jenjang selanjutnya, tidak cukup di tingkat dasaran juga, kami awal terus sampai dia bahkan sampai ke aksi Indosiar juga. Jadi sampai alhamdulillah kader-kader kami dan saat ini berhalangan hadir, yaitu termasuk Ustadz Gus Alif. Nah itu adalah termasuk juga dari benih-benih dari Jamiatul Mubalighin yang sudah ikut kompetisi di aksi Indosiar RCTI. Alhamdulillah juga mendapat suatu penghargaan dari televisi tadi. Oke, Pak. Mungkin ada anak-anak muda yang di rumah ini yang mungkin melihat podcast ini angkatan kedua ini, Pak. Ini kan mau dibuka angkatan kedua atau gimana? Nah, itu gimana sih cara kita daftar atau bagaimana cara kita nanti bisa ikut gitu loh, Pak? Untuk teknis sementara kaitan rekrutmen ya peserta
diklat atau pelatihan calon dai-dai, kita bikin statement dan bikin strategis, baik dari media cetak ya maupun dari elektronik. Jadi kita mempersebarluaskan ya, baik email maupun WA, bahkan di WA grup tertentu, selain pamflet yang kita sebarkan di masjid-masjid dan majelis-majelis taklim atau di instansi lainnya. Kita rekrutmen seperti itu biar maksimal untuk menyaring calon-calon peserta pelatihan tadi. Dan di samping itu kami juga punya tahapan-tahapan. Barangkali tahapan pertama bisa juga yang sudah pernah daftar di angkatan pertama juga kita seleksi, tidak kami loloskan biar dia ke jenjang lainnya. Oh, berarti ada lolos tidak lolosnya ya, Pak? Ada verifikasi. Ada verifikasinya. Kita verifikasi. Enggak misal yang daftar 200 nanti 200 itu. Tidak. Gitu. Yang layak dan kita. Nah, mungkin klasifikasi dari kelayakan itu mungkin bisa dipersiapkan nih dari teman-teman dai yang mau daftar di diklat tersebut. Mungkin yang perlu dipersiapkan agar lolos ini, tipsnya seperti apa? Untuk mempersiapkan calon pendaftar sehingga bisa dia lolos verifikasi kami, yaitu adalah berbagai macam tahapan-tahapan. Yang pertama, jadi pendaftar lewat administrasi. Kemudian kita verifikasi profil beliau dari calon peserta pelatihan. Kemudian yang terakhir kali yaitu lewat wawancara. Seperti itu. Berarti yang perlu dipersiapkan itu ada administrasi, terus profil diri dan juga wawancara. Wawancaranya itu secara tatap muka seperti ini, Pak, atau online? Begini Gus, karena alhamdulillah saat ini pemerintah sudah punya kebijakan untuk wawancara juga secara langsung, jadi bukan offline. Jadi secara langsung. Karena apa? Alhamdulillah setelah pemerintah kebijakan kita sendiri, dari offline dan online itu adalah beda kesannya. Jadi kita tatap muka minimal, yaitu ada 2 tim. Mungkin ada closing statement nih buat teman-teman yang di rumah mungkin minat dengan rekrutmen dari pelatihan dai milenial ini, Pak. Monggo bisa disampaikan mungkin kata-kata semangat buat mereka buat mengikuti acara ini. Mohon diulang, Gus ya. Itu closing statement dari Bapak mengenai ini, teman-teman yang di rumah ini biar ada semangat. Wah, aku kepengen melu itu diklat dai milenial. Nek menawa iso nyusul Mbak Alif tadi di aksi Indosiar seperti itu. Alhamdulillah Gus. Untuk statement kita untuk merangsang daya untuk merangsang daya semangat jiwa calon pendaftar itu, yaitu lewat media tadi lewat media tadi cukup jelas dan akuntabel visi misi kita, tadi kita cantumkan di brosur atau di pamflet. Jamiatul Mubalighin punya program seperti ini biar sesuai dengan target kami program kami jelas program jangka pendek, menengah dan panjang selalu kita ikut sertakan di pamflet atau di pengumuman, sehingga beliau akan tertarik. Karena satu tadi komitmen kami adalah ingin menguatkan akidah Islamiyah bagi mereka yang mungkin sebagian besar dari pondok pesantren akan tertarik judul tersebut, babakan dan urusan menguatkan akidah Islamiyah. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga, mensejahterakan umat. Insya Allah di tiga-tiganya tadi dia akan tertarik sendiri, sehingga untuk daya pendaftar akan lebih mencukupi dari target. Seperti itu, Gus. Oke, mungkin cukup ya Pak ini karena
Dari tadi pagi kan kita udah 30 dai ya Pak tadi yang ada untuk kultum Ramadan besok. Nah, terima kasih buat Bapak Yai Hasmuin sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast PJNU Kabupaten Pati. Nah, diingatkan lagi kepada teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin untuk ya kita hitung-hitung syiar lah, kita hitung-hitung dakwah. Nah, mungkin lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Mungkin dari saya Wahyu Putra selaku host, apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan juga mohon maaf. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.